Lautan luas disebut samudra, yang di dalamnya berisi banyak makhluk hidup, materi, dan benda-benda berharga lainnya. Bahkan lautan luas menjadi penopang hidup masyarakat sejak dahulu kala. Kekuatan sebuah bangsa juga diukur seberapa tangguh pertahanan lautnya. Sebagai bangsa berkarakter maritim, tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak ingin Indonesia mengabaikan potensi laut, baik dari sisi pertahanan, keamanan, dan sumber daya alamnya. Sebagai ulama, pemimpin bangsa, tokoh nasional, dan presiden yang dekat dengan rakyatnya, Gus Dur adalah lautan itu sendiri. Berangkat dari pemikiran historis tentang potensi maritim itu, Muhammad Hikam dalam Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita menegaskan bahwa Gus Dur adalah presiden pertama yang membentuk Departemen Kelautan atau Kementerian Kelautan, serta pertama kali mengangkat Panglima TNI dari matra Angkatan Laut. Dimulai dari Presiden Gus Dur, jabatan Panglima TNI digelar per matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Untuk pertama kali dalam sejarah militer Indonesia, sampai saat itu, TNI dipimpin seorang panglima yang berasal dari luar Angkatan Darat. Sebenarnya pada 1955 sampai 1961, sempat terjadi rotasi di pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata. Tapi saat itu tidak ada posisi panglima secara resmi. Bung Karno menghapus jabatan Kepala Staf Angkatan Perang dan menggantinya dengan Ketua Gabungan Kepala Staf. Jabatan yang hanya berfungsi sebagai koordinator, bukan komando. Marsikal Suryadi Suryadharma dari AU pernah menempati jabatan tersebut. Institusi Pertahanan dan Keamanan Indonesia eksis secara resmi sejak didirikannya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Panglima pertamanya adalah Jenderal Sudirman. Dia berasal dari Angkatan Darat. Dari 1945 sampai 1968 terjadi berbagai perubahan dalam nama dan jalur komando institusi tersebut. Dari TKR menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI, lalu menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namun yang jelas lembaga tersebut membawai semua matra angkatan, dan dalam perkembangannya kemudian termasuk kepolisian. Semua pucuk pimpinan semasa itu berasal dari AD. Pola tersebut berlanjut saat Soeharto menjadi presiden dari 1966 hingga 32 tahun berikutnya. Semua panglima ABRI pada masanya juga berasal dari Angkatan Darat. Dimulai dari yang pertama Jenderal Soeharto sendiri sampai yang terakhir Jenderal Wiranto. Baru pada pemerintahan Presiden Gus Dur, Laksamana Widodo ditunjuk sebagai Panglima TNI. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Panglima TNI. Wisdom Kelautan Gus Dur. Seorang perwira dari Korps Marinir TNI AL dalam sebuah percakapan mengatakan, pernah sewaktu Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat menjabat Presiden RI berbicara di depan pasukan Marinir TNI AL di tempat saya, beliau berbicara begini, menyelamlah kalian sampai ke dasar lautan yang terdalam hingga tubuhmu resap oleh kecintaanmu kepadanya. Dan jangan palingkan mukamu ke sisi lain jika kamu belum mengenal apa yang kamu perbuat. Dawuh Gus Dur tersebut penting menjadi perhatian, bahwa proses persenyawaan manusia dengan alam maupun dengan seluruh makhluk ciptaan Allah harus dilakukan. Hal ini juga terkait dengan proses belajar dan memahami ilmu yang terhampar di muka bumi. Pernyataan Gus Dur itu juga menyoroti tradisi dan proses instan dalam proses belajar dan memahami ilmu. Hal ini tersirat dalam kalimat kedua dari dawuh di atas. Proses penggalian ilmu dan proses belajar harus bersifat dawam atau terus-menerus dan berkelanjutan ketika seseorang belum memahami ilmu tersebut. Selain wisdom di atas, Gus Dur juga mempunyai cerita lucu dengan TNI AL. Gus Dur ingin menegaskan bahwa 2/3 wilayah RI adalah laut. Dalam sejarah, bangsa Nusantara adalah bangsa maritim. Benteng utama pertahanan laut Indonesia dilakukan oleh TNI AL dengan marinir sebagai pasukan elitnya. Dalam The Wisdom of Gus Dur, putri-putri kearifan sang waskita, suatu ketika dalam suasana santai, Presiden Gus Dur berbincang ringan dengan ajudannya yang lulusan Akademi Angkatan Laut. Karena dikenal sebagai sosok egaliter, Gus Dur tak sungkan berbincang dengan siapapun. Alasan itulah yang membuat orang-orang dekatnya juga tak segan meski Gus Dur adalah seorang presiden. Gus, salah satu negara di Amerika Latin, yaitu Paraguay, nggak punya laut. Kok punya angkatan laut? Tanya ajudan. Sama seperti saya, punya ajudan tetapi saya bukan seperti presiden.
"Lah kamu manggil saya Gus?" ujar Gus Dur sambil terkekeh dalam hati. "Siap Pak Presiden." Sontak ajudan langsung sadar dan memberi hormat. "Tidak apa-apa, saya cuma ngetes seberapa besar selera humor seorang tentara," lontar Gus Dur dengan tawanya yang khas. Sedangkan ajudan hanya bisa menahan tawa karena sudah terlanjur hormat. Di tengah komitmennya dalam memperkuat bidang kelautan, Gus Dur juga tidak melepaskan diri untuk memberi masukan, saran, dan kritik terhadap pertahanan kelautan Indonesia. Hal ini ia lakukan setelah tidak menjabat sebagai Presiden RI. Bukan Gus Dur namanya jika tidak melontarkan humor, bahkan saat menyampaikan kritik sekalipun. Suatu saat, Muhammad Hikam sowan menemui Gus Dur. Sampai di kediaman, Hikam mengetahui Gus Dur sedang beriktikaf. Seketika itu, Hikam langsung menyembuhkan diri di belakang Gus Dur. Mengetahui ada orang hendak menemuinya, Gus Dur menengok dan membalikkan badan. Obrolan berjalan ringan dan santai. Presiden keempat RI dan mantan menteri itu membincang persoalan kebangsaan yang seolah tak ada habisnya. Sampailah obrolan tentang kekuatan pertahanan Indonesia. Gus Dur tidak memungkiri bahwa kekuatan pertahanan nasional harus terus dikembangkan. "Tapi kata TNI, persenjataan kita itu kuat loh Gus," sergah Hikam. "Kuat apanya Kang? Kalau misalnya perang di laut, kapal angkatan laut kita belum sampai ditembak pun sudah tenggelam. Tahu sampean kenapa?" kata Gus Dur sambil nyengir. "Kenapa Gus?" tanya Hikam. "Karena keberatan dempul untuk nambal kapal-kapal kita," jawab Gus Dur terkekeh. Ada satu lagi humor Gus Dur. Gus Dur pernah mengundang para tokoh semua agama di rumahnya di Ciganjur. Selain membahas perkembangan situasi yang makin panas, sehubungan maraknya kerusuhan di berbagai daerah, acara itu juga dimaksudkan sebagai forum doa bersama. Gus Dur duduk di samping Uskup Jakarta, Kardinal Dharma Atmaja. Pembawa acaranya Fajrul Falah, tokoh muda NU asal Yogyakarta. Sempat-sempatnya Gus Dur berkomentar tentang si pembawa acara. "Ini Fajrul Falah," katanya, bernada memperkenalkan kepada hadirin. "Dia ini belum kawin. Saya heran, kok dia belum kawin juga, padahal kawin itu enak." Tiba-tiba Gus Dur seperti tersadar. Dia menoleh kepada Kardinal Dharma Atmaja. Dengan kedua tangan bersikap minta maaf. "Wah, sorry Romo, saya bukan bermaksud menyindir Romo."